Aku dikunci oleh suami dan ibu mertua di kamar ketika sakit parah. Mereka pikir aku akan mati dalam 3 hari dan mereka akan menguasai seluruh hartaku. Tapi siapa sangka, 3 hari kemudian semua berubah. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku tidak pernah menyangka, tempat yang seharusnya menjadi surga peristirahatan, kini menjadi neraka pribadi yang dingin dan sunyi. Namaku Maya, dan aku terbaring lemah di kamar utama villa mewah yang dibangun orang tuaku di pinggir danau. Villa ini, dengan pemandangan air yang tenang dan pepohonan rimbun, selalu menjadi tempat favoritku untuk mencari kedamaian. Sekarang, kedamaian itu digantikan oleh rasa sakit yang menusuk dan kelelahan yang tak tertahankan. Penyakit ini datang tanpa diundang, menyerangku dengan ganas dalam hitungan minggu. Awalnya hanya pusing biasa, lalu berubah menjadi kelemahan total. Tubuhku terasa berat, lumpuh, seolah ada beban tak terlihat yang menimpa setiap sendi dan otot. Menggerakkan jari pun butuh perjuangan yang luar biasa. Seakan aku harus mengerahkan seluruh sisa energiku hanya untuk berkedip. Beberapa jam lalu, drama mengerikan baru saja terjadi di kamar ini. Bima, suamiku, membawa masuk seorang pria yang ia sebut dokter pribadi. Dokter itu asing, tidak pernah aku lihat sebelumnya, dan tatapannya dingin, hampir tidak ada empati. Aku yang lemah hanya bisa melihat. Pandanganku sering kabur dan napasku terasa berat. Aku melihat mata dokter itu berkali-kali melirik ke arah Bima, seolah meminta persetujuan atas setiap kata yang akan dia ucapkan. Vonisnya cepat, kejam, dan disampaikan di luar pintu, tetapi setiap kata menusuk telingaku yang masih berfungsi normal. Dokter itu bilang, kondisinya sangat lemah, sistem sarafnya menurun drastis. Sebaiknya keluarga bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aku ingin berteriak, ingin memukul, ingin memberitahu dunia bahwa aku masih di sini. Aku mendengarnya. Tapi suaraku hanya tertahan di tenggorokan, menjadi desahan yang menyedihkan. Tepat setelah dokter palsu itu pergi, topeng duka yang dipakai Bima dan Ibu Mirna langsung tanggal. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku mendengar suara mereka. Suara Bima, suamiku, yang seharusnya mencintaiku, dan suara Ibu Mirna, ibu mertuaku, yang seharusnya menyayangiku. Tapi yang aku dengar bukanlah nada duka, melainkan tawa kecil yang ditahan, kekahan lega yang sangat memuakan. Akhirnya, Bu, sebentar lagi semuanya selesai. Bisik Bima, suaranya terdengar bahagia, sangat bahagia, seolah dia baru saja memenangkan undian. Aku mendengar Ibu Mirna menjawab dengan nada sinis. Sabar, Bima. Jangan terburu-buru. Kita harus terlihat berduka. Dokter itu sudah memastikan, racunnya bekerja sempurna. Tidak akan ada yang curiga. Semua akan mengira dia meninggal karena komplikasi penyakit. Jantungku serasa berhenti. Darahku mendidih. Semua kecurigaan, semua rasa tidak enak yang aku rasakan selama beberapa minggu terakhir, ternyata benar. Teh herbal khusus yang selalu Ibu Mirna paksakan agar aku minum setiap pagi, dengan alasan untuk memulihkan tenagaku, pasti adalah sumber dari kelumpuhan ini. Rasa pahit yang selalu disamarkan dengan madu itu, ternyata adalah racun yang bekerja lambat. Mereka meracuniku, perlahan-lahan, membuatku terlihat sakit secara alami. Mereka merencanakan kematianku. Pintu kamar berderi terbuka, dan Bima masuk dengan wajah yang sudah kembali memasang ekspresi sedih palsu. Matanya menatapku, tapi itu bukan tatapan cinta. Itu adalah tatapan menjijikan yang melihatku sebagai sebuah objek, sebuah hambatan terakhir yang harus disingkirkan dari jalannya menuju harta. Sayang, kamu harus banyak istirahat, jangan banyak pikiran, katanya dengan suara lembut yang kini terdengar mengerikan di telingaku. Bima berjalan ke meja nakas. Tempat ponselku tergeletak. Aku mengerang, mencoba menggeleng, mencoba berteriak agar dia tidak mengambilnya. Itu adalah satu-satunya penghubungku dengan dunia luar. Satu-satunya harapanku untuk minta tolong.
SSSST, tenang, kata Bima. Tangannya terulur mengambil ponsel itu. Biar kamu istirahat total ya. Tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak perlu telepon siapa-siapa. Aku mencoba mengangkat tangan, meraih, tapi lenganku hanya bergetar lemah di atas kasur. Aku melihat Bima memasukkan ponselku ke dalam sakunya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Ibu Mirna muncul di ambang pintu. Senyumnya sama tipis dan kejamnya. Benar, Maya. Kamu harus tenang. Kami akan menjagamu. Kata, menjagamu. Itu terdengar seperti ancaman mati. Ibu Mirna berjalan ke telepon kamar yang ada di sudut ruangan dan, tanpa ragu sedikit pun, ia mencabut kabelnya dari dinding. Aku memejamkan mata. Air mata mulai menggenang. Ini bukan lagi firasat. Ini adalah kenyataan yang pahit. Mereka akan membiarkanku mati di sini. Selamat istirahat, Maya, kata Ibu Mirna. Nadanya datar, tanpa emosi. Bima berbalik, menghindari tatapan mataku yang penuh permohonan, dan berjalan keluar. Ibu Mirna mengikutinya. Pintu kamar ditutup pelan, lalu terdengar suara paling mematikan yang pernah aku dengar. Suara kunci diputar dari luar. Klik. Suara kunci itu menggema di ruangan sunyi, menghantam kesadaranku seperti palu godam. Aku terkunci. Aku sendirian. Aku sakit parah, tanpa alat komunikasi. Aku menatap langit-langit kamarku. Kamar yang aku dekorasi sendiri dengan uang warisan. Rumah yang aku beli dengan kerja kerasku. Semua yang aku miliki, yang seharusnya menjadi pelindungku, kini menjadi makam yang disiapkan oleh suamiku sendiri. Di luar, aku bisa mendengar langkah kaki mereka menjauh, menuruni tangga. Lalu samar-samar, aku mendengar suara televisi dinyalakan di lantai bawah, diselingi obrolan ringan dan tawa. Mereka sedang merayakan. Mereka merayakan kematianku yang sedang berjalan lambat. Ketakutan yang luar biasa menjalari tubuhku, lebih dingin daripada kelumpuhan yang aku rasakan. Mereka tidak hanya menginginkan hartaku, mereka menginginkan nyawaku. Ibu Mirna sudah lama mengincar perusahaan peninggalan ayah. Bima, yang terlilit utang karena gaya hidupnya yang foya-foya dan judi online, melihat ini sebagai jalan keluar termudah. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata lolos, mengalir panas di pelipis. Aku tidak bisa mati seperti ini. Aku tidak boleh kalah oleh rencana busuk mereka. Tiba-tiba, ingatanku melayang pada ayah. Pada pesan terakhir sebelum beliau meninggal. Maya, harta kita besar, dan di mana ada harta besar, di situ ada bahaya besar. Jangan pernah percaya siapapun sepenuhnya, bahkan orang yang tidur di sampingmu. Dulu aku menganggap ayah berlebihan, kini kata-kata itu menjadi peringatan yang menusuk. Aku teringat sesuatu. Sebuah kotak kayu kecil. Sebuah rahasia antara aku dan ayah. Sebuah harapan. Tapi kotak itu ada di dalam lemari pakaian, di laci paling bawah. Jarak dari tempat tidur ke lemari terasa seperti puluhan kilometer bagi tubuhku yang lumpuh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang aku miliki. Aku tidak akan menyerah. Mereka salah besar jika mengira ini adalah akhir bagiku. Aku akan berjuang. Aku harus bergerak. Sekarang juga. Tawa Bima dan Ibu Mirna yang sinis dari lantai bawah memompa adrenalin ke tubuhku. Aku mulai menggoyangkan bahuku, sedikit demi sedikit, senti demi senti menuju tepi ranjang. Prosesnya menyakitkan. Setiap gerakan kecil terasa seperti menarik ototku hingga putus. Tapi aku harus berhasil. Aku harus bertahan. Hanya ada aku dan Tuhan di sini. Dan di luar sana, ada anakku, Arka. Aku memaksa diriku bergerak. Perutku terasa melilit menahan kehausan dan kelaparan. Tapi di atas semua rasa sakit fisik itu, ada rasa sakit hati yang membuatku lebih kuat. Pengkhianatan Damar dan Ibu Mirna adalah energi gelap yang aku butuhkan untuk melawan. Mereka akan membayar mahal untuk ini. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, tubuhku akhirnya sampai di tepi kasur. Aku tidak punya pilihan. Aku harus jatuh. Dengan satu dorongan putus asa, aku menjatuhkan diriku ke lantai. Tubuhku menghantam karpet tebal dengan bunyi gedebuk pelan,
namun keras sekali di telingaku yang sunyi. Aku terdiam, menahan napas. Jantungku berdebar kencang. Apakah mereka mendengarnya? Aku menunggu. Lalu, langkah kaki terdengar di luar pintu. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Ada suara apa itu? Terdengar suara Bima, cemas. Aku mendengar Ibu Mirna menjawab dengan nada dingin dan tanpa emosi. Paling dia jatuh dari kasur. Sudah, biarkan saja. Jangan dibuka pintunya. Bima, kita harus patuhi rencana 3 hari. Lebih cepat dia dehidrasi. Lebih baik. Langkah kaki itu menjauh. Aku menghela napas lega bercampur amarah yang membara. Jadi, mereka memberiku waktu 3 hari. Besok pagi, mereka akan datang untuk melihat jasadku. Aku tidak punya banyak waktu. Rasa sakit akibat jatuh tidak lagi aku hiraukan. Tujuanku adalah lemari pakaian besar di seberang ruangan. Jaraknya sekitar 5 meter. 5 meter itu adalah medan perang bagiku. Aku mulai merangkak. Bukan merangkak normal, tetapi menyeret tubuhku, menggunakan siku dan lututku yang nyaris tak bisa digerakkan. Lantai karpet yang lembut kini terasa seperti amplas kasar yang menggesek kulit. Setiap tarikan napas terasa perih. Keringat membasahi dahiku. Aku memfokuskan pandanganku pada gagang lemari yang berkilauan di bawah cahaya rembulan yang samar-samar menembus celah gorden tebal. Aku teringat lagi pada ayah. Ayahku adalah seorang pengusaha yang teliti dan selalu bersiap untuk skenario terburuk. Harta yang terlihat, rumah ini, perusahaan ini, itu hanya umpan. Maya, kata ayah dulu. Harta sesungguhnya dijaga oleh seseorang. Kotak itu akan membawamu padanya. Dia adalah orang kepercayaanku yang paling rahasia. Kata-kata itu memompa semangat ke tubuhku yang lemah. Aku merangkak lebih cepat, mengabaikan rasa sakit yang membakar di lengan dan kakiku. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, tanganku akhirnya menyentuh permukaan kayu yang dingin dari lemari pakaian. Aku berhasil. Tantangan berikutnya menanti. Laci paling bawah. Aku bersandar pada lemari, mencoba menarik gagang laci dengan jemariku yang kaku. Gagal. Jemariku tidak punya kekuatan. Aku tidak menangis. Aku terlalu marah untuk menangis. Aku mengubah posisi, membaringkan tubuhku telentang. Aku menyangkutkan kedua kakiku yang lemas ke gagang laci. Lalu, dengan menggunakan seluruh berat badanku dan sisa kekuatan otot perutku, aku menarik tubuhku ke belakang. Laci itu bergeser sedikit. Aku melakukannya lagi, dan lagi. Akhirnya, laci itu terbuka dengan suara decitan pelan. Di dalamnya, di balik tumpukan kain, ada kotak kayu berukir yang aku cari. Tanganku gemetar hebat saat meraihnya. Aku menarik kotak itu keluar dan meletakkannya di dadaku. Membuka kotak itu lebih mudah. Kuncinya hanya sebuah slot kecil. Mataku langsung tertuju pada isi kotak. Pertama, sebuah ponsel satelit model lama, tebal, dan berat. Kedua, sebuah botol kaca kecil berisi cairan bening, disegel rapat dengan lilin. Ketiga, secari kertas yang dilaminasi. Aku meraih kertas itu terlebih dahulu. Hanya ada satu nama dan satu rangkaian nomor telepon. Di bawahnya ada tulisan tangan ayahku. Jika kamu dalam bahaya besar, minum cairan ini, lalu hubungi nomor ini. Jangan percaya siapapun lagi. Cairan ini. Ayahku yang selalu paranoid akan diracun oleh pesaing bisnisnya, pasti sudah menyiapkan penawar ini. Aku tidak ragu. Dengan gigi dan jemariku yang gemetar, aku merobek segel lilin dan membuka tutup botol. Baunya menyengat, tapi aku tidak peduli. Aku menenggak seluruh isinya dalam satu kali tegukan. Rasanya seperti api membakar tenggorokanku, turun ke perutku. Tubuhku langsung bereaksi. Perutku mual hebat, kepalaku pusing berputar. Aku kejang ringan di lantai, menahan erangan agar tidak terdengar keluar. Ini adalah proses detoksifikasi yang menyakitkan. Racun di tubuhku sedang dilawan. Aku memejamkan mata, membiarkan obat itu bekerja, memfokuskan pikiranku untuk bertahan. Beberapa menit kemudian, rasa mual itu mereda. Aku masih lumpuh, tapi kabut di otakku terasa sedikit terangkat. Aku merasakan sensasi baru,
Rasa geli samar di ujung jari tangan dan kakiku. Itu berhasil. Penawarnya bekerja. Sekarang, bagian kedua. Aku meraih ponsel satelit. Benda itu terasa berat di tanganku yang lemah. Aku menekan tombol daya. Layar monokrom itu menyala dengan cahaya hijau redup. Jantungku berdebar. 1 bar sinyal, dan 1 bar baterai. Baterainya hampir habis. Aku harus cepat. Dengan jari telunjukku yang masih kaku dan gemetar, aku menekan satu persatu angka di kertas itu. Setiap tekanan tombol terasa seperti mengangkat beban berat. Selesai. Aku menekan tombol panggil. Aku menempelkan ponsel itu ke telingaku. Sini. Lalu aku mendengarnya. Bunyi dering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jantungku berdebar sangat kencang. Ayolah, angkat. Siapapun. Tepat saat aku hampir putus asa, dering itu berhenti. Terdengar suara klik. Lalu suara berat, tenang, dan penuh otoritas menjawab dari seberang. Aku sudah menunggu panggilan ini, Maya. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu berwibawa. Air mata yang sejak tadi aku tahan, kini tumpah. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Suara berat dan tenang di seberang saluran itu adalah suara pamanku, Sastra. Ia adalah orang kepercayaan ayah. Sang penjaga yang selama ini aku kira hanyalah mitos. Paman, bisikku. Suaraku serak dan pecah karena dehidrasi dan sisa-sisa kelumpuhan di tenggorokan. Aku Maya. Paman, tolong aku. Kata-kata itu keluar dengan susah payah. Aku tahu baterai ponsel satelit ini sudah berkedip merah. Aku tahu siapa kamu. Maya. Aku tahu di mana kamu berada. Jawab Paman Sastra. Ketenangannya menular, menghentikan getaran panik di dadaku. Aku sudah mengawasi villa itu sejak ayahmu meninggal. Ayahmu sudah menyiapkan protokol ini. Dia curiga rekan bisnis atau bahkan suamimu akan mencoba mengambil alih aset. Tapi dia tidak menyangka Bima dan ibunya akan bertindak sejauh ini. Aku memaksakan kata-kataku keluar lagi. Mereka meracuniku. Paman. Ibu Mirna dengan teh herbalnya. Mereka pikir aku lumpuh total. Mereka mengunciku, menunggu aku mati. Mereka bilang besok pagi. Aku tidak sanggup melanjutkan. Terdengar helaan napas berat dari Paman Sastra di seberang sana. Bukan helaan kaget, melainkan helaan seseorang yang dugaannya baru saja terkonfirmasi. Mereka lebih kejam dari yang aku bayangkan. Katanya, nadanya berubah dingin. Maya, dengarkan aku baik-baik. Kamu sudah meminum penawarnya? Bagus. Itu penawar kuat. Dalam beberapa jam ke depan, kekuatanmu akan pulih perlahan. Tapi ini bagian yang paling penting. Kamu tidak boleh menunjukkannya. Kamu mengerti? Kamu harus tetap berpura-pura lumpuh. Tetap berpura-pura sekarat. Aku mengerutkan kening. Rasa perih di tenggorokanku sedikit mereda. Digantikan sensasi hangat dari penawar yang mulai bekerja. Kenapa, Paman? Kenapa tidak datang sekarang? Dobrak pintunya. Protesku dalam hati. Tidak bisa, jawab Paman Sastra tegas. Jika kami mendobrak sekarang, mereka akan panik. Mereka akan berdalih kamu sakit parah. Mereka akan menghancurkan sisa racun. Kita tidak akan memberi mereka celah. Kita akan menangkap mereka saat mereka merasa paling menang. Kita akan menjebak mereka dengan keserakahan mereka sendiri. Rencana itu dingin, penuh perhitungan, dan brilian. Aku mengerti. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan nyawaku. Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan dengan bukti yang kuat. Mereka berencana menemukanmu besok pagi, mengira kamu sudah tidak bernyawa, lanjut Paman Sastra. Kita akan biarkan mereka menjalankan skenario itu. Tapi saat mereka membuka pintu, tim kami sudah ada di sana, menunggu di kamar sebelah. Apa yang harus aku lakukan? Bisikku. Berpura-pura. Jika kamu merasa sedikit lebih kuat, gunakan kekuatan itu untuk menyembunyikan semua barang bukti. Kotak kayu, ponsel satelit ini, dan botol penawar yang sudah kosong. Setelah itu, kamu harus kembali ke posisi yang terlihat wajar, seperti orang yang jatuh dari ranjang. Jangan bersuara,
Jangan bergerak. Apapun yang terjadi, bertahanlah beberapa jam lagi. Demi ayahmu dan demi dirimu sendiri. Tepat saat Paman Sastra selesai berbicara, layar ponsel satelit itu berkedip sekali lagi, lalu mati total. Baterainya habis. Sambungan terputus. Keheningan di dalam kamar kembali menyergapku, tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi menakutkan. Aku punya rencana. Aku punya harapan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Jari-jari kakiku bisa digerakkan. Bukan hanya geli-geli, tapi benar-benar bergerak atas perintah otakku. Kekuatan di lenganku juga kembali. Meski masih lemah, penawar itu bekerja lebih cepat dari dugaanku. Aku melihat ke sekeliling kamar yang temaram. Kotak kayu, ponsel, botol kosong. Aku harus menyembunyikannya. Aku mulai merangkak lagi. Kali ini gerakanku lebih terkoordinasi. Aku tidak lagi menyeret tubuh, tetapi merangkak pelan. Aku berhasil mencapai kolong lemari pakaian yang berat dan menyelipkan kotak kayu, ponsel, dan botol kosong itu jauh ke dalam debu dan kegelapan di sana. Tidak ada yang akan mencarinya. Tugasku selesai. Sekarang, bagian tersulit, acting. Aku merangkak kembali ke dekat ranjang, mengatur posisi tubuhku di atas karpet. Satu tangan terulur ke arah ranjang, seolah gagal meraih pegangan. Kepalaku miring, menghadap pintu. Aku mengatur napasku agar terdengar dangkal dan lemah. Aku sudah siap menjadi perangkap yang menunggu predatornya masuk. Di saat yang sama, jauh dari fokusku di dalam kamar, kebetulan besar sedang bergerak di luar villa. Arka, putra sematawayangku, baru saja tiba. Arka, si anak rantau yang jarang pulang, sengaja tidak memberi kabar. Niatnya murni, hanya ingin memberiku kejutan lucu. Dia membayangkan aku akan melonjak kaget melihatnya. Dia memarkir mobilnya beberapa kilometer dari villa dan berjalan masuk melalui jalan setapak tersembunyi. Jalur yang hanya kami berdua tahu. Arka selalu punya selera humor yang agak nakal, meski dia sudah dewasa dan bekerja mapan di luar kota. Kali ini, rencananya adalah menyelinap lewat jendela kamar tidur utama yang menghadap danau. Dia tahu aku suka membuka tirai lebar-lebar untuk menikmati pemandangan senja. Dia akan mengintip dan mengucapkan, "Siapa di sana?" Dengan suara seram, membuatku menjerit lucu. Diam-diam, Arka mencapai taman belakang villa. Pohon-pohon rimbun menyembunyikannya sempurna. Dia mendekat ke jendela kamarku. Jendela itu tertutup rapat, dan tirai tebalnya juga tertutup. Aneh, pikir Arka. Aku tidak pernah menutup tirai saat senja. Arka mendekatkan wajahnya ke celah tirai yang tidak rapat sempurna. Dia mengintip. Seketika, senyum jahil di wajahnya hilang. Ia tidak melihat aku duduk santai membaca buku. Ia melihat kekacauan yang mengerikan. Di lantai, tergeletak sosok seorang wanita. Itu aku. Wajahku pucat pasi, terbaring dalam posisi yang sangat tidak wajar, miring ke arah pintu. Arka bisa melihat air mataku yang sudah mengering di pelipis. Kamar itu gelap, pengap, dan sunyi. Detik berikutnya, Arka mendengar suara yang membuatnya merinding. Itu adalah suara Bima dan Ibu Mirna dari lantai bawah, terdengar samar-samar. Mereka tertawa. Lalu Bima berkata, "Sudah 3 hari, Bu. Besok pagi, kita bisa tenang dan jual villa ini. Jangan buru-buru, Bima. Setelah dia mati, kita harus pura-pura berduka dulu. Tapi yang pasti, perusahaan itu akan jadi milik kita." Timpal Ibu Mirna dengan nada girang yang menjijikan. Arka membeku di tempatnya. Otaknya berusaha mencerna pemandangan dan percakapan yang mustahil itu. Ibunya sakit, terbaring di lantai, dan suaminya sendiri merayakan kematiannya. Jendela kamar ibunya terkunci dari dalam, dan pintu terkunci dari luar. Ini bukan sakit biasa. Ini adalah jebakan. Insting anak laki-laki yang melindungi ibunya langsung mengambil alih. Arka tahu dia tidak bisa bertindak gegabah. Jika dia berteriak atau mendobrak pintu, Bima dan Mirna pasti akan panik dan mungkin menyakitiku. Dia harus bertindak diam-diam, seperti hantu yang tak terlihat.
Arka menjauh dari jendela tanpa suara. Kejutannya telah berubah menjadi misi penyelamatan paling berbahaya dalam hidupnya. Dia harus segera pergi, tapi tidak ke kantor polisi terdekat. Bima punya kenalan di kepolisian setempat. Dia harus menghubungi seseorang yang berkuasa, seseorang yang ayah selalu percayai di kota besar. Tiba-tiba, Arka teringat sebuah nama, Paman Sastra. Orang yang sama yang baru saja menutup telepon dengan ibunya. Ayah pernah memberitahu Arka, jika terjadi sesuatu pada ibu, hubungi Paman Sastra. Dia bayangan yang melindungi kita. Arka tahu nomor Paman Sastra dari buku alamat darurat di dompetnya. Arka segera berlari, tanpa suara, kembali ke mobilnya. Sambil menyetir menjauh, ia mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak Paman Sastra. Dia tidak tahu bahwa ia adalah mata rantai kedua yang diaktifkan oleh rencana ayahnya. Dan dia tidak tahu bahwa di dalam villa, aku baru saja menyelesaikan adegan pertamaku, berpura-pura mati. Kami, ibu dan anak, sama-sama bergerak dalam bayangan, untuk tujuan yang sama. Tangan Arka mencengkeram kemudi mobil, dingin dan berkeringat, tetapi matanya fokus pada jalan. Semua rencana jahil untuk mengejutkan ibunya lenyap seketika, tergantikan oleh amarah yang membakar. Ibu dan anak sama-sama diliputi amarah pada dua manusia serakah yang ada di villa itu. Arka tidak menangis. Ia terlalu marah untuk mengeluarkan air mata. Yang ia butuhkan hanyalah bertindak, cepat dan tepat, tanpa diketahui Bima dan Mirna. Dia tahu, melaporkan ke polisi lokal adalah bunuh diri. Bima, dengan koneksi utangnya yang rumit, pasti punya orang-orang yang bisa dibayar, bahkan di institusi penegak hukum setempat. Arka memacu mobilnya ke arah pusat kota, menuju satu-satunya kontak yang ayahku pernah sebut dengan nada penuh hormat dan rahasia, Paman Sastra. Sambil menyetir, Arka menghubungi nomor Paman Sastra. Telepon diangkat setelah dering ketiga. Ya. Suara Paman Sastra terdengar serak, khas orang yang baru bangun tidur, tetapi juga penuh kewaspadaan. Arka langsung menyambar, tanpa basa-basi perkenalan. Paman Sastra, ini Arka, putra Maya. Aku di villa sekarang, dan ibuku dalam bahaya besar. Arka menceritakan dengan cepat apa yang ia lihat. Ibuku terbaring di lantai, pintu terkunci, dan percakapan Bima Mirna tentang villa yang akan dijual. Arka menyadari Paman Sastra mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kepanikan, hanya instruksi yang tajam. Aku tahu. Ibuku baru saja menghubungiku dengan ponsel satelit ayahmu. Jawab Paman Sastra. Suaranya kini sepenuhnya tajam. Ternyata ibu sudah duluan, pikir Arka. Ada rasa lega, ibunya masih berjuang, tetapi juga rasa khawatir yang semakin besar karena kini ia tahu betapa dekat ibuku dengan maut. Arka, dengarkan baik-baik. Rencanamu untuk tidak menghubungi polisi lokal sudah tepat. Kamu adalah kartu as tak terduga dalam rencana ini. Paman Sastra menjelaskan rencananya. Perangkap keserakahan. Kami tidak bisa mendobrak masuk. Kami harus membiarkan Bima dan Mirna menjalankan skenario mereka, dan menangkap mereka dengan bukti tak terbantahkan. Paman Sastra sedang dalam perjalanan ke kota besar, membawa tim yang lengkap, pengacara handal, ahli toksikologi, dan tim polisi bersih dari kesatuan khusus. Arka, kamu harus kembali ke villa, perintah Paman Sastra. Tapi jangan masuk. Kamu adalah mata dan telinga kami dari luar. Cepat, temukan gudang peralatan di dekat dermaga. Ayahmu menyimpan kotak peralatan darurat untuk anak-anaknya. Cari ransel hitam di sana. Di dalamnya ada alat komunikasi nirkabel dan kamera kecil. Kamu harus merekam setiap pergerakan Bima dan Mirna di sekitar kamar ibumu. Arka merasakan darahnya berdesir karena adrenalin. Ia tidak pernah menyangka kepulangannya akan berubah menjadi misi spionase seperti ini. Dia mengangguk. Lalu teringat satu hal yang ayah selalu lakukan di villa ini. Paman, aku ingat ayah pernah bilang, ada saluran ventilasi tua di atas loteng kamar ibu, terhubung ke gudang. Itu bisa jadi jalur senyap. Terdengar tarikan napas pendek dari Paman Sastra. Hebat, Arka. Itu jalur yang kami cari. Gunakan itu. Tapi jangan pernah,
Aku ulangi, jangan pernah masuk ke dalam kamar. Tugasmu hanya merekam dan menunggu sinyal dariku. Ingat, kamu harus tetap jadi hantu. Bima dan Mirna tidak boleh tahu kamu pulang. Arka segera memutar balik mobilnya, menuju villa lagi. Rasa cemas dan tugas berat berpadu, membuatnya merasa seperti pahlawan film aksi yang tiba-tiba. Yah, setidaknya ini lebih seru daripada laporan keuangan kantor, pikirnya, mencoba memecah ketegangan yang menyesakkan. Sedikit humor dalam situasi genting adalah pertahanan terbaik seorang anak muda. Sementara Arka berbalik arah, Paman Sastra tidak membuang waktu sedetik pun. Teleponnya beralih ke saluran aman yang terhubung dengan timnya, yang terdiri dari orang-orang kepercayaan yang setia kepada ayahku. Paman Sastra, seorang pria paruh baya yang tenang dan berwibawa, bukanlah sekadar kerabat. Ia adalah mantan kepala keamanan yang dilatih militer. Sosok yang selalu bekerja dalam bayangan. Status saat ini, Maya sudah meminum penawar. Ada sinyal dari Arka, dia adalah saksi mata di lokasi, kata Paman Sastra kepada timnya yang berada di dalam van hitam yang melaju cepat. Di sebelahnya duduk Pak Hardi, pengacara paling ditakuti, dan Dr. Karina, seorang ahli toksikologi forensik independen. Dr. Karina segera menunjuk ke monitor yang menampilkan analisis data dari villa. Penawar yang digunakan ayahmu itu adalah formula yang sangat agresif. Efek sampingnya parah, kejang, mual, tapi akan bekerja cepat. Dalam waktu 6 jam, Maya akan mendapatkan kembali 70% kekuatan motoriknya. Dia harus tetap berakting, itu bagian paling sulitnya. Pak Hardi, si pengacara berwajah dingin, hanya memegang map tebal bersampul merah. Fokus kita bukan hanya pada penangkapan Sastra, tapi pada warisan. Wasiatnya sangat jelas. Jika Maya meninggal karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh suami atau keluarga suami, Damar dan seluruh garis keturunannya dicabut hak warisnya secara permanen. Pengakuan mereka adalah kunci agar harta yang 90% itu tidak jatuh ke tangan mereka, dan malah dialihkan ke yayasan amal yang didirikan ayahmu. Jadi, mereka tidak akan dapat apa-apa, bahkan jika mereka berhasil membunuhku. Paman Sastra berbisik, membenarkan dugaanku. Keserakahan mereka membuat mereka buta. Mereka pikir mereka memburu harta karun, padahal mereka berjalan menuju jurang. Paman Sastra kemudian menghubungi Komisaris Guntur, perwira tinggi kepolisian yang benar-benar bersih dan loyal pada kebenaran. Guntur, aku butuh tim yang sangat senyap. Kita akan masuk melalui saluran ventilasi yang tersembunyi. Kita akan menunggu di kamar mandi walk-in di kamar sebelah. Arka akan mengamankan jalur masuk dari gudang. Rencana itu dirancang dalam hitungan menit. Presisi seperti operasi militer. Mereka tidak akan memberi kesempatan pada Bima dan Mirna. Paman Sastra tahu, yang dibutuhkan sekarang hanyalah waktu, dan kehati-hatian agar tidak ada langkah yang salah. Di villa, Arka menyelinap menuju gudang peralatan di dermaga. Gudang itu kecil, lembab, dan penuh dengan bau ket dan bahan bakar perahu. Di sudut, di bawah tumpukan jaring ikan, Arka menemukan ransel hitam yang dimaksud Paman Sastra. Di dalamnya, alat komunikasi nirkabel, mirip walkie-talkie versi mini, dan sebuah kamera kecil dengan sensor gerakan. Kamera itu akan ia pasang di celah ventilasi di loteng, persis di atas tempat tidurku. Itu adalah jalur udara yang dibangun ayahku untuk sirkulasi kamar, yang hanya bisa diakses dari loteng. Ayah selalu paranoid soal mata-mata dan penyadap. Siapa sangka paranoia itu kini menyelamatkan nyawaku. Baiklah, misi spionase kita mulai. Bisik Arka pada dirinya sendiri, menarik napas. Ia menemukan tangga kayu lipat dan mulai memanjat ke loteng, bergerak seperti ninja. Debu tebal, sarang laba-laba, dan udara panas menyerangnya, tapi ia tak peduli. Di lantai bawah, di ruang tamu yang mewah, Bima dan Ibu Mirna sedang merayakan kemenangan mereka yang belum terwujud. Mereka sibuk dengan dokumen, memalsukan tanda tangan, dan menyusun strategi untuk mencairkan aset setelah kematian yang mereka harapkan. Lihat ini, Bima, kata Ibu Mirna, mengibaskan selembar kertas. Begitu surat kematian keluar,
Kita bisa langsung mencairkannya sebelum bank sempat membekukan aset. Wajahnya berseri-seri, tapi matanya dipenuhi nafsu. Bima tampak gelisah. Ia meraih ponselku yang tergeletak di meja. Dia tahu kata sandinya. Dia pernah mengintipku membukanya. Dia membuka riwayat pencarian internetku. Matanya terbelalak. Ibu, celaka. Lihat ini. Dia curiga. Dia mencari gejala keracunan herbal. Ibu mertua membenciku. Cara kerja racun pelan. Ibu Mirna merebut ponsel itu, membacanya, lalu tertawa pelan. Tawa yang kering dan mengerikan. Bodoh. Kamu panik karena hal sekecil ini? Justru ini bagus. Bima, jika polisi menemukannya, kita bisa bilang dia depresi berat karena penyakitnya. Dia menjadi paranoid. Menuduh kita yang bukan-bukan. Kita bisa bilang dia mungkin bunuh diri karena putus asa. Jauh lebih baik. Tidak ada yang akan curiga pada kita yang sudah merawatnya dengan sabar. Logika kejam Ibu Mirna menenangkan Bima. Dia bersandar di sofa, menuang segelas air putih untuk dirinya sendiri. Jantungnya masih berdebar, tapi rasa serakah jauh lebih kuat daripada ketakutan. Saat Ibu Mirna sibuk menelepon kerabat jauh, berpura-pura menangis histeris tentang kondisiku yang kritis, Bima menyelinap ke balkon. Dia menelepon nomor lain. Halo, Luna sayang. Bisiknya pelan. Luna, kekasih gelapnya. Dengar, besok semuanya akan selesai seperti yang aku bilang. Dia akan pergi. Setelah itu, semua harta ini jadi milik kita. Kita bisa pergi dari sini, jauh dari ibuku yang cerewet itu. Arka, yang kini sudah berada di loteng, di atas saluran ventilasi, mendengar percakapan ini. Wajahnya mengeras. Bukan hanya pembunuh, tapi juga pengkhianat. Di bawah sana, Ibu Mirna, yang baru saja menutup teleponnya, mendengar setiap kata yang diucapkan putranya. Dia mendengar rencana Bima untuk kabur bersamanya. Ibu Mirna berdiri dalam bayangan ruang tamu. Wajahnya mengeras, tapi kemudian sebuah senyum tipis yang mematikan tersungging di bibirnya. Dia tidak marah. Dia hanya merasa geli. Bima berpikir dia pintar. Padahal Ibu Mirna sudah merencanakan pengkhianatan ini sejak lama. Begitu perusahaan jatuh ke tangannya, dia akan memastikan Bima dan Luna tidak akan pernah menikmati sepeser pun. Mereka adalah sepasang ular yang saling menunggu kesempatan untuk mematuk. Dan di atas, di dalam kegelapan loteng yang berdebu, Arka sedang merekam seluruh drama ini. Bukti yang lebih kuat dari yang Paman Sastra harapkan. Arka mengaktifkan kamera, memastikannya menangkap sudut pintu kamar yang terkunci dan balkon tempat Bima berbicara. Dia berbisik ke alat komunikasi nirkabelnya. Paman Sastra, aku di loteng. Saluran ventilasi aman. Rekaman sedang berjalan. Mereka sedang merencanakan pengkhianatan ganda. Paman Sastra menjawab dari dalam van hitam yang kini mulai mendekati area villa. Bagus. Arka, kamu penyelamat ganda. Komisaris Guntur dan tim sedang berjalan di jalur setapak. Kita akan masuk dari pintu belakang dalam 30 menit. Tetap di sana. Jangan bergerak. Dan satu lagi, selamat datang kembali. Nak, ayahmu pasti bangga. Air mata Arka menetes, bukan karena sedih, tapi terharu oleh rasa bangga yang tidak disangka-sangka. Sambil menyeka matanya, ia bersiap untuk sesi rekam panjang, bertahan di loteng panas penuh debu demi ibunya. Di dalam kamar, aku kini bukan lagi mayat, melainkan perwujudan kesabaran dan kemarahan yang kudus. Aku berbaring kaku di lantai karpet yang dingin, menahan gejolak yang luar biasa di dalam tubuhku. Penawar racun ayahku bekerja dengan cara yang brutal. Rasanya tidak seperti disembuhkan, melainkan seperti dibakar dari dalam keluar. Dimulai dari sensasi geli yang menyakitkan di ujung jari tangan dan kaki, seolah ribuan jarum menusuk-nusuk serentak. Lalu, rasa geli itu menjalar menjadi kram otot yang hebat di betis dan lenganku. Tubuhku sempat kejang ringan beberapa kali, dan aku harus menggigit bibirku hingga berdarah agar tidak mengeluarkan erangan yang bisa didengar dari luar. Aku tahu, ini adalah tanda yang sangat baik, tanda kehidupan kembali. Saraf-sarafku yang tadinya tertidur oleh racun kini dipaksa bangun.
Kelumpuhan itu perlahan mencair. Kabut di otakku lenyap total, digantikan kejernihan yang tajam dan dingin. Aku bisa menggerakkan kakiku, menekuk lututku, dan mengepalkan tangan. Aku bisa bergerak, merangkak, bahkan mungkin berdiri. Tapi aku tidak boleh melakukannya. Aku harus ingat pesan Paman Sastra, berpura-pura. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di hatiku yang disebabkan oleh pengkhianatan berlapis. Setelah ponsel satelit mati, aku berbaring dalam kegelapan dan aku mendengarkan. Keheningan malam selalu membawa suara-suara yang tak terdengar di siang hari. Pertama, aku mendengar suara Ibu Mirna di lantai bawah. Suaranya diubah menjadi sedih dan penuh isak tangis palsu. "Iya, Tante, kondisinya kritis sekali. Dokter sudah angkat tangan, tolong doakan saja yang terbaik untuk Maya, ya." Aku mengenali nada itu. Nada yang sama digunakannya saat memanipulasi kerabat lain untuk meminjam uang atau mendapatkan simpati. Perutku mual oleh kemunafikan itu. Lalu, aku mendengar suara yang menghancurkan sisa-sisa hati terakhir. Suara Bima di balkon, berbisik mesra kepada selingkuhannya. "Luna, sabar, Luna sayang. Iya. Besok pagi semuanya akan selesai. Aku janji, kita akan berlibur keliling Eropa. Semua hartanya akan jadi milik kita." Tentu saja, kalung berlian peninggalan neneknya itu, aku akan mengambilnya dari lehernya besok pagi, biar terlihat alami, lanjut Bima. Itu akan terlihat jauh lebih indah di lehermu, sayang. Kalung itu, kalung yang diberikan oleh almarhumah ibuku, peninggalan nenek buyutku. Benda yang aku pakai di hari pernikahan kami. Bima tidak hanya ingin membunuhku. Dia ingin merampok kenangan paling berharga dariku untuk diberikan kepada wanita simpanannya. Rasa sakit di hatiku berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan murni. Kemarahan ini membakar sisa-sisa kesedihanku, menyisakan tekad baja. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tahu Bima tidak menyadari, ketika dia berbisik mesra tentang Luna, Ibu Mirna juga mendengarnya. Aku mendengar decit pelan pintu kamar Mirna yang seharusnya tertutup. Dua ular yang saling menunggu untuk saling mematuk. Batinku getir. Mereka pantas mendapatkan satu sama lain. Kekuatan fisikku mulai kembali, dan aku menguji batasannya dalam diam. Aku mengepalkan tanganku. Jari-jariku patuh. Aku menekuk lutut. Kakiku merespons, meski lemah dan gemetar. Aku bisa bergerak, tapi aku harus tetap berakting. Maka, aku menggunakan sisa malam itu untuk berlatih berakting menjadi mayat. Aku berbaring di lantai dalam posisi yang sama seperti saat aku jatuh. Tangan terulur ke arah ranjang. Aku melatih napasku, membuatnya dangkal, hampir tak terlihat, meniru ritme orang yang sudah koma. Rasa haus dan lapar menyiksaku. Tenggorokanku kering seperti gurun, perutku melilit perih. Tapi bayangan wajah Bima yang menyerahkan kalung nenekku kepada Luna memberiku minum. Aku akan bertahan. Di atas loteng, malam panjang juga menjadi medan pertempuran bagi Arka. Udara di loteng pengap dan panas, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Setiap gerakan harus dilakukan super senyap agar tidak ada suara krek yang terdengar di kamar di bawahnya. Arka menyandarkan punggungnya ke dinding kayu, berhati-hati agar kamera yang ia pasang di saluran ventilasi tidak bergeser. Melalui walkie-talkie nirkabel, ia bisa mendengar dengan jelas percakapan Bima dan Mirna di lantai bawah. Ia mendengar tangisan palsu Mirna, dan ia mendengar pengkhianatan ganda Bima. Aku bersumpah, jika aku keluar dari sini, aku akan memastikan mereka tidak akan melihat cahaya matahari lagi, bisik Arka pada alat komunikasinya. Rekaman ini akan menghancurkan mereka. Kedua-duanya. Bagus. Nak, dendam itu api yang bagus. Asalkan kamu bisa mengendalikannya. Jawab Paman Sastra dari Van di luar. Kami sudah bergerak. Tim Alpha sudah melumpuhkan sistem keamanan CCTV dari jarak jauh. Di monitor Bima, semua terlihat normal. Kami hanya tinggal menunggu fajar. Arka merasakan kantuk menyerang hebat, tetapi ia menampar pipinya pelan. Tidak boleh tidur. Ini jam-jam kritis. Untuk memecah ketegangan, Arka teringat sebuah cerita konyol.
Paman, panggil Arka dengan nada sedikit geli. Dulu, ayah pernah memberiku hukuman karena aku menyelinap masuk ke kamar ibu lewat jendela ini. Dia memaksaku menghitung semua sarang laba-laba di loteng ini. Aku berani bertaruh. Ayah sengaja membuat jalur rahasia ini hanya agar dia punya alasan memberiku tugas menghitung laba-laba saat aku nakal. Terdengar tawa kecil dan kering dari Paman Sastra. Tepat. Ayahmu itu memang punya selera humor yang aneh dalam hal keamanan. Dia tidak pernah membuang kesempatan untuk memberi pelajaran moral. Anggap saja sekarang kamu sedang menyelesaikan hitunganmu yang tertunda, Arka. Jeda humor singkat itu berhasil. Arka menarik napas dalam-dalam, mengendurkan bahunya. Ia kembali fokus pada tugasnya. Ia mengintip ke bawah melalui celah ventilasi. Aku masih terbaring kaku, tidak bergerak. Tapi Arka tahu, di bawah lapisan pura-pura mati itu, ibunya sedang berjuang. Waktu merayap lambat. Arka melihat secercah cahaya abu-abu pertama menyusup dari atap loteng. Pagi akan segera tiba. Ia mendengar suara aktivitas dari kamar Ibu Mirna di lantai bawah. Suara alarm, air keran. Lalu langkah kaki Mirna menuju kamar Bima. Bima, bangun. Suara Ibu Mirna terdengar jelas dan penuh antisipasi. Sudah pagi. Waktunya kita berduka. Jantung Arka berdebar kencang. Inilah saatnya. Ia menempelkan alat komunikasinya ke telinga, sementara jari-jarinya siap merekam setiap detik adegan yang akan terjadi. Paman Sastra, mereka sudah bangun. Mereka bergerak ke arah pintu kamar ibu. Bisik Arka, suaranya tegang. Aku tahu. Nak, kami di posisi. Ingat, tetap jadi hantu. Jangan bergerak sampai kamu mendengar perintah. Perangkap sudah siap. Umpan ada di dalam, dan para predatornya kini berjalan lurus ke arahnya. Jawab Paman Sastra. Nada suaranya dingin dan penuh perhitungan, seperti baja. Langit di luar kamar yang tertutup gorden tebal telah berubah dari hitam pekat menjadi biru kelam. Fajar telah menyingsing, membawa serta hari perhitungan yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Aku berbaring kaku, merasakan dinginnya lantai. Seluruh indraku menajam. Di lantai bawah, di dalam kegelapan pengap loteng, dan di luar villa yang sunyi, semua orang bersiap. Di luar pintu kamarku, keheningan terasa berat, syarat dengan antisipasi yang mencekik. Aku bisa mendengar napas Bima dan Ibu Mirna yang tertahan. Ibu Mirna berdiri tegak. Jubah tidurnya yang mahal terpasang rapi. Wajahnya telah ia atur sedemikian rupa memancarkan kesedihan yang terkendali. Sebuah topeng yang pasti sudah ia latih di depan cermin. Di sampingnya, Bima berdiri gelisah. Wajahnya pucat. Bukan karena duka, melainkan karena campuran kegirangan, rasa takut ketahuan, dan rasa mual yang samar membayangkan apa yang akan mereka temukan di dalam. Sudah siap? Desis Ibu Mirna pelan. Suaranya seperti ular di pagi yang dingin. 3 hari tanpa air dengan kondisi seperti itu. Mustahil dia bertahan. Sekarang, ingat rencananya. Kamu yang buka pintunya. Kamu yang harus terdengar hancur saat melihatnya. Kamu harus jatuh berlutut. Menangis. Mengerti? Bima mengangguk kaku. Pikirannya melayang sesaat kepada Luna, kebebasan, uang, liburan keliling Eropa. Semua itu hanya terhalang oleh satu pintu kayu di depannya. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci kamarku. Besi itu terasa dingin di telapak tangannya yang berkeringat. Cepat, Bima. Jangan seperti pengecut, tegur Ibu Mirna, tersengat oleh penghinaan ibunya. Bima memasukkan kunci ke lubang kunci. Suara logam bertemu logam terdengar sangat keras di lorong yang sunyi. Dia memutarnya. Klik. Suara baut kunci yang terbuka terdengar seperti vonis mati. Bima mendorong pintu itu perlahan. Pintu berderit pelan, membuka celah ke dalam kegelapan kamarku. Udara pengap dan sedikit asam langsung menerpa wajah mereka. Bau orang sakit yang terkurung. Ibu Mirna menutup hidungnya sedikit dengan sapu tangan. Ekspresi jijik melintas sesaat di wajahnya sebelum ia menggantinya lagi dengan ekspresi duka. Maya, sayang, panggil Bima. Suaranya ia buat bergetar. Dia mendorong pintu lebih lebar. Kamar itu remang-remang. Gorden tebal masih tertutup rapat.
hanya menyisakan sedikit cahaya fajar yang menyusup. Mata mereka butuh beberapa detik untuk menyesuaikan diri. Lalu, mereka melihatnya. Di lantai, di antara ranjang dan lemari pakaian, tergeletak sosokku. Aku tidak bergerak. Posisiku persis seperti yang didengar Bima 2 hari lalu saat aku jatuh. Tubuhku miring, satu tangan terulur ke arah ranjang, seolah berusaha meraih pegangan namun gagal. Aku masih mengenakan pakaian rumah yang sama. Wajahku pucat pasi dalam keremangan. Aku tampak rapuh, kecil, dan mati. Kelegaan yang luar biasa membanjiri Bima. Selesai. Semuanya benar-benar sudah selesai. Rencana ibunya berhasil sempurna. Ya Tuhan, bisik Bima. Kali ini getaran di suaranya lebih nyata. Bukan duka, melainkan kegirangan tak terkendali. Ibu Mirna mengikutinya dari belakang. Matanya liar memindai ruangan. Dia melihat gelas air kosong di nakas. Kabel telepon yang masih tercabut sempurna. Tidak ada jejak perlawanan. Semuanya berjalan sesuai naskah. Dia berjalan mendekati sosokku. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Dia ingin memastikan sendiri. Bima, cek dia. Perintah Ibu Mirna pelan. Pastikan dia sudah dingin. Ini adalah bisnis. Bima berjongkok di samping tubuhku. Ada bagian kecil dari dirinya yang merasa ngeri untuk menyentuh apa yang telah ia lakukan. Tetapi rasa serakah lebih mendominasi. Dia tidak bergerak. Bu. Sentuh dia. Pastikan dia sudah dingin. Desis Ibu Mirna. Tidak sabar. Dia harus yakin 100% sebelum dia memulai panggilan telepon histerisnya. Bima mengulurkan tangannya yang gemetar. Dia melihat wajahku. Mataku terpejam sempurna. Bibirku sedikit terbuka, kering dan pecah-pecah. Aku terlihat damai, yang entah kenapa membuat Bima semakin marah. Aku seharusnya terlihat menderita. Maya, panggilnya lagi, lebih pelan. Jari telunjuknya terulur, bergerak dalam gerakan lambat yang menyiksa menuju ke bahuku. Dia hanya perlu satu sentuhan. Satu sentuhan untuk mengkonfirmasi kemenangannya. Satu sentuhan untuk memulai hidup barunya dengan uang warisanku. Ibu Mirna menahan napas di belakangnya. Di luar, seekor burung berkicau, menandakan pagi telah tiba. Jari Bima hanya berjarak 1 sentimeter dari bahuku. Dia bisa merasakan dingin yang terpancar dari tubuhku. Inilah akhir dari Maya. Inilah awal dari kejayaan mereka. Tepat saat ujung jari Bima yang gemetar menyentuh kain di bahuku, 2 hal terjadi secara bersamaan. Hal pertama, tubuh yang seharusnya kaku dan dingin itu bergerak. Tidak, tubuhku tidak bergerak. Mata yang seharusnya terpejam selamanya itu tiba-tiba terbuka. Mataku terbelalak, menatap lurus ke mata suamiku. Bima tidak berteriak. Dia menjerit. Jeritan tertahan yang penuh kengerian murni. Seolah jiwanya ditarik paksa keluar dari tubuhnya. Dia terhuyung mundur, jatuh terduduk di lantai. Kedua tangannya terangkat di depan wajahnya, berusaha menghalau pemandangan itu. Tidak, tidak. Hal kedua, pada saat yang bersamaan, lampu kamar yang tadinya mati tiba-tiba menyala benderang. Klik! Cahaya terang dari lampu gantung kristal di langit-langit membanjiri ruangan. Menyilaukan mata Bima dan Ibu Mirna yang sudah terbiasa gelap. Jeritan Bima akhirnya pecah. Hantu! Ibu! Dia hantu! Ibu Mirna membeku di tempat. Matanya melotot. Pupilnya mengecil karena cahaya yang tiba-tiba. Dia tidak melihat hantu. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Aku, dengan gerakan yang pelan namun pasti, mendorong tubuhku. Wanita yang seharusnya lumpuh dan mati itu kini duduk bersila di lantai. Wajahku pucat, bibirku kering, tapi mataku menyala-nyala dengan kemarahan yang dingin. Aku hidup, aku sadar, dan aku sedang menatap mereka. Selamat pagi, Ibu Mirna, Bima. Sapa sebuah suara berat yang tenang. Bima dan Ibu Mirna berputar panik ke arah sumber suara. Jantung Ibu Mirna serasa berhenti berdetak. Mereka tidak sendirian. Kamar itu penuh orang. Keluar dari bayang-bayang di dekat pintu kamar mandi walk-in yang besar, berdirilah Paman Sastra, tegap seperti gunung.
Di sebelahnya berdiri Komisaris Guntur mengenakan seragam lengkapnya. Di dekat jendela, Pak Hardi sang pengacara memegang map dokumen. Dan di dekat pintu kamar, berdiri dua petugas polisi berseragam lainnya. Mereka telah masuk diam-diam, bersembunyi di dalam kamar mandi dan ruang ganti, menunggu dalam kegelapan. Mereka menunggu Bima dan Ibu Mirna masuk, mengunci diri mereka sendiri di dalam tempat kejadian perkara. Ini jebakan. Ini jebakan yang sempurna. Apa-apaan ini? Teriak Bima. Suaranya pecah antara tangis dan amarah. Ini rumahku, Bima. Rumah yang kau coba jadikan makamku. Kataku, suaraku serak, tapi setiap kata terdengar jelas. Tatapan Ibu Mirna terkunci padaku. Dia menunjukku dengan jari gemetar. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena amarah yang tak terkendali. Logikanya hancur. Tidak, tidak mungkin, jerit Ibu Mirna. Suaranya melengking tinggi memenuhi ruangan. Kau seharusnya sudah mati. Kami. Kau tidak mungkin hidup. Racunnya. Keheningan total menyergap ruangan itu. Hanya terdengar suara napas Ibu Mirna yang terengah-engah. Dia telah mengatakannya. Di depan komisaris polisi. Di depan pengacara. Di depan para saksi, Pak Hardi, sang pengacara, menekan tombol pada alat perekam digital kecil di tangannya. Sudah direkam. Pengakuan penuh di tempat kejadian, katanya datar. Wajah Ibu Mirna runtuh seketika. Kesadaran atas apa yang baru saja ia ucapkan menghantamnya seperti palu godam. Tatapannya kosong, menatap botol racun yang kini ia akui secara tidak sengaja. Tidak, aku tidak. Anda bilang racunnya. Pekiknya lagi. Kali ini lebih lemah. Suaranya dipenuhi keputusasaan yang nyata. Ini semua jebakan. Wanita ular itu, dia pura-pura sakit. Maya hampir mati. Mirna. Paman Sastra akhirnya angkat bicara. Suaranya menggelegar. Jika bukan karena penawar yang disiapkan ayahnya, dia akan mati di lantai ini, dan kalian berdua akan menari-nari di atas kuburnya. Komisaris Guntur melangkah maju, wajahnya tegas dan tanpa belas kasihan. Ibu Mirna, Saudara Bima, Anda berdua ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi. Bima, yang sejak tadi terdiam di lantai, akhirnya hancur. Dia tidak sekuat ibunya. Dia menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Tangisan yang nyata. Tangisan seorang pengecut yang tertangkap basah. Bukan aku. Ibu. Ini semua rencana ibu. Aku tidak mau. Ibu memaksaku. Luna, aku hanya ingin bayar utang. Diam, anak bodoh. Bentak Ibu Mirna, menampar putranya sendiri. Amarahnya meledak bukan karena tertangkap, melainkan karena pengkhianatan Bima yang menyebut nama Luna. Cukup, kata Komisaris Guntur tegas. Dia memberi isyarat kepada Dokter Karina, ahli toksikologi. Dokter Karina melangkah maju, membawa sebuah kantong barang bukti yang disegel. Kami juga ingin tahu tentang racun ini, kata Dokter Karina, menunjuk ke arah Ibu Mirna. Ini adalah botol kaca kecil yang kami temukan di tempat sampah Anda tadi malam, Ibu Mirna. Dan ini adalah sisa teh herbal yang Anda buatkan untuk Maya. Analisis awal kami menunjukkan keduanya mengandung ekstrak tanaman pelumpuh dalam dosis tinggi. Sangat cocok dengan gejala yang dideskripsikan. Semua warna hilang dari wajah Ibu Mirna. Dia gemetar hebat, menatap botol itu, lalu ke polisi. Semua jalur pelarian telah dipotong. Petugas polisi maju, mengeluarkan borgol. Saat logam dingin itu menyentuh pergelangan tangan Ibu Mirna, histerianya meledak. Dia meronta, menjerit, dan mengumpat. Bima hanya pasrah. Tubuhnya lemah seperti boneka kain saat diborgol. Aku melihat semua itu dari lantai. Aku melihat suamiku dan ibu mertuaku, dua orang yang paling aku percayai, kini digiring keluar dari kamarku sebagai penjahat. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa bebas. Tepat ketika kedua penjahat itu digiring ke pintu, Paman Sastra memberi isyarat kecil ke arah loteng. Terdengar suara gesekan pelan dari atas langit-langit. Lalu tangga lipat diturunkan dari lubang ventilasi. Dari kegelapan loteng,
perlahan muncul sosok yang penuh debu dan sarang laba-laba. Itu adalah Arka. Wajahnya kuyu karena kurang tidur dan tegang, tapi matanya bersinar lega saat melihatku duduk di lantai. "Ibu!" Arka langsung melompat turun, menerjang ke arahku. Dia berlutut, memelukku erat-erat. Pelukan itu hangat, nyata, dan penuh cinta yang selama ini aku rindukan. "Ibu baik-baik saja?" Aku lihat semuanya di jendela. Aku lihat dia mengunci ibu. Lalu aku dengar mereka bicara di balkon. "Arka!" bisikku. Air mata akhirnya mengalir. Bukan lagi air mata sakit, tapi air mata syukur. Kamu yang menyelamatkan ibu." Paman Sastra tersenyum tipis. "Bukan aku, Maya. Arka yang menyelamatkanmu. Dia yang memberi kami bukti tak terbantahkan. Dia merekam semua rencana mereka dari loteng, termasuk pengakuan Bima tentang Luna dan rencana kaburnya." Arka mengeluarkan kamera kecil dari saku jaketnya yang kotor dan menyerahkannya kepada Pak Hardi. "Ini, Pak, rekaman percakapan di balkon. Pengkhianatan ganda." Pak Hardi tersenyum puas, memegang barang bukti itu seperti harta karun. "Sempurna. Ini memastikan tidak ada celah bagi pengacara mereka untuk berargumen. Tidak ada duka palsu, hanya serangkaian kebohongan dan pengkhianatan yang berujung pada percobaan pembunuhan." Bima, yang baru saja diborgol di lorong, mendengar nama Luna dan kata, "pengkhianatan ganda." Dia menoleh, matanya nanar melihat Arka. Bima tidak pernah tahu Arka pulang. Dia tidak pernah tahu ada kamera di loteng. Wajahnya yang sudah pucat semakin memutih. Dia melihat Arka, lalu melihat Ibu Mirna yang sedang ditarik paksa menuruni tangga. Mereka bukan hanya kalah olehku, mereka dikalahkan oleh keserakahan mereka sendiri dan oleh anak yang mereka abaikan. Paman Sastra berlutut di sampingku, meletakkan selimut hangat di bahuku yang gemetar. "Sudah berakhir, Maya. Sudah selesai." Aku mengangguk, menyandarkan kepala ke bahu Arka yang berdebu. Kehadiran putraku, yang menyelinap pulang untuk mengerjaiku tetapi justru menyelamatkanku, adalah keajaiban yang lebih besar daripada penawar racun ayah. Setelah Bima dan Ibu Mirna digiring pergi, villa itu terasa sunyi senyap. Keheningan yang ditinggalkan terasa lebih berat daripada kebisingan sebelumnya. Dokter Karina dengan sigap menuntunku ke sofa besar di ruang tamu. "Duduk di sini, Maya. Anda harus minum ini," katanya lembut, menyodorkan sebotol air mineral dan beberapa tablet elektrolit. "Penawar itu sudah bekerja, tapi tubuh Anda mengalami dehidrasi parah. Kita harus memulihkan cairan Anda perlahan." Aku meminum air itu dalam tegukan kecil. Rasa air segar yang mengalir di tenggorokanku yang kering adalah sensasi paling nikmat yang pernah aku rasakan. Paman Sastra berdiri di dekat jendela, menatap keluar, tempat mobil polisi terakhir baru saja menghilang. Bagaimana Paman tahu harus datang?" bisikku. "Ayahmu, Maya. Semua ini karena ayahmu. Dia mungkin terlihat seperti pengusaha biasa, tapi dia orang yang sangat teliti, dan terus terang, sedikit paranoid." Paman Sastra menjelaskan, wajahnya yang tegas melembut saat menatapku. Paman Sastra menjelaskan bagaimana timnya memantau Bima sejak lama. Mereka tahu Bima terlilit utang judi. Mereka tahu tentang pemecatan dokter keluarga. Mereka tahu tentang dokter gadungan yang dibawa masuk. Kecurigaan kami memuncak 3 minggu lalu. Saat itulah kami tahu mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Kami sudah terlambat 1 hari saat mereka memberimu dosis pertama yang membuatmu kolaps. Kami tidak bisa mendobrak. Kami harus menunggu panggilanmu. Sinyal darurat dari kotak ayahmu. Arka menyela. Wajahnya masih penuh debu tapi matanya berbinar. "Dan aku, Paman, aku adalah kejutan ayah untuk skenario, semua orang sudah menyerah." "Tepat," kata Paman Sastra, menepuk bahu Arka dengan bangga. "Ayahmu selalu punya rencana cadangan dalam rencana cadangan." Ada satu hal lagi yang harus aku ketahui. Pak Hardi, sang pengacara berwajah dingin, duduk di seberangku, membuka koper kulitnya, dan mengeluarkan sebuah map tebal bersampul biru tua.
Itu adalah saat untuk mengungkapkan kartu as yang paling menghancurkan bagi Bima dan Ibu Mirna. Di hadapanku kini tergeletak surat wasiat asli ayahku. Dokumen yang belum pernah dilihat Bima atau Ibu Mirna. Mereka hanya melihat puncak gunung es, tergila-gila pada harta yang terlihat. Villa ini, perusahaan lokal, dan beberapa rekening bank domestik. Mereka mengira mereka akan menguasai semua kekayaan ayah begitu aku meninggal. Mereka salah besar. Pak Hardy, sang pengacara, menatapku dengan serius. Mereka hanya melihat sekitar 10% dari total kekayaan ayahmu, Maya. Itu sengaja dibuat sebagai umpan. 90% kekayaan sesungguhnya tersimpan aman dalam dana perwalian internasional. Dana ini hanya bisa diakses olehmu, Maya, dan hanya olehmu, selama kamu hidup. Aku mendengarkan dengan napas tertahan. Otakku mulai memproses betapa piciknya rencana ayahku, dan betapa bodohnya Bima dan Ibu Mirna. Ayahku memang seorang ahli strategi. Lalu, Pak Hardy membacakan klausul yang paling menghancurkan. Klausul keamanan yang disiapkan ayahku untuk skenario terburuk. Skenario A. Kata Pak Hardy, jika kamu meninggal dunia karena sebab alami, Bima sebagai suamimu hanya akan menerima tunjangan pensiun bulanan yang jumlahnya tetap. Cukup untuk hidup layak, tapi tidak cukup untuk bermewah-mewah. Tunjangan itu pun akan hangus jika dia menikah lagi dalam waktu 5 tahun setelah kematianmu. Bima akan gagal total, bahkan seandainya aku mati secara alami. Rencana Bima untuk foya-foya dengan Luna, bepergian keliling Eropa, akan pupus menjadi tunjangan bulanan yang harus dibagi. Aku hampir tertawa miris. Dan sekarang, skenario B. Lanjut Pak Hardy, suaranya bertambah berat. Ini adalah bagian yang paling penting. Dalam hal Maya meninggal dunia karena sebab-sebab yang tidak wajar, atau jika terbukti adanya tindak kejahatan atau perlakuan buruk yang disengaja yang menyebabkan atau berkontribusi pada kematiannya yang dilakukan oleh suaminya, Bima, atau anggota keluarganya, termasuk Ibu Mirna. Pak Hardy berhenti sejenak. Menatapku dengan tatapan yang penuh makna. Maka, seluruh warisan, baik yang 10% maupun yang 90%, akan secara otomatis dan tanpa kecuali dibekukan. Bima dan seluruh garis keturunan keluarganya akan dicabut hak warisnya secara permanen. Mereka tidak akan menerima 1 rupiah pun. Seluruh aset kemudian akan dialihkan sepenuhnya ke Yayasan Amal Global yang telah didirikan oleh almarhum ayahmu. Ruangan itu hening total. Ironi itu begitu menusuk. Begitu sempurna. Arka yang sedari tadi berdiri di sampingku, kini mengangguk-angguk kecil. Wajahnya dipenuhi rasa hormat pada kakeknya. Jadi, mereka merencanakan kejahatan keji, mempertaruhkan nyawa ibu, hanya untuk memastikan mereka tidak mendapat apa-apa. Bisik Arka. Tepat, nak. Paman Sastra mengangguk. Matanya berkaca-kaca bangga pada mendiang ayahku. Ayahmu tahu, Maya. Dia tahu keserakahan adalah motivasi terbesar mereka. Jadi, dia menggunakan keserakahan itu sebagai senjata untuk melawan mereka. Dengan mencoba merebut segalanya secara paksa, mereka justru memastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku menutup mulutku dengan tangan. Seluruh rencana jahat Ibu Mirna dan Bima adalah sebuah kegilaan yang sia-sia. Mereka telah bekerja keras, merencanakan kejahatan keji, hanya untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang memburu harta karun, padahal mereka berjalan lurus menuju jurang kemiskinan dan penjara. Paman Sastra tersenyum, melihat ekspresi terkejutku. Ayahmu adalah orang yang unik. Dia sering bergumam, aku harus membuat harta ini menjadi racun bagi orang jahat. Kami selalu mengira dia bercanda. Ternyata dia serius. Aku tertawa kecil, tawa yang bercampur dengan air mata syukur. Ayahku telah merencanakan keselamatanku dari balik kubur. Dia dilindungi oleh cinta yang tak terlihat dan kepintaran yang tak tertandingi. Aku menatap foto ayahku yang tersenyum di dinding seberang. Terima kasih, ayah, bisikku. Misteri warisan itu kini terungkap. Itu bukanlah tentang uang. Itu adalah tentang cinta abadi seorang ayah, dan keyakinannya bahwa kebaikan harus menang. Tiba-tiba, Arka menguap lebar,
membuat suara nguh yang sangat panjang. Itu memecah keheningan yang mencekam dan penuh emosi itu. "Maaf, Bu, Paman, Pak Hardi," kata Arka. Matanya setengah terpejam. Drama dan pengkhianatan ini memang bagus. Tapi debu loteng tadi malah membuatku sangat lelah. Aku butuh kopi dan, mungkin, mandi air panas selama seminggu. Semua orang tertawa kecil. Jeda humor itu berhasil, seperti yang ayahku rencanakan, memecah kebekuan. Ketegangan yang mencekik karena pengungkapan wasiat akhirnya melonggar. "Baiklah, Nak," kata Paman Sastra sambil menggelengkan kepala. "Pergilah mandi. Dan Maya, kamu juga harus beristirahat. Sisanya, biar Pak Hardi dan tim yang urus. Bagian terburuk sudah selesai." Aku mengangguk. Rasa lelah yang luar biasa kini menyerang. Aku dipeluk oleh Arka, didukung oleh Paman Sastra. Lantai keramik yang dingin terasa di telapak kakiku saat aku berjalan perlahan keluar dari ruang tamu yang telah menjadi arena pengadilan yang hening. Aku melangkah menuju kamar mandi, bukan kamar tidurnya yang terkunci. Aku tahu, kamar itu akan segera disegel sebagai tempat kejadian perkara. Saat ini, yang aku butuhkan hanyalah membersihkan diriku dari jejak racun, dari jejak pengkhianatan, dan dari debu loteng yang dibawa Arka. Aku sudah bebas. Tubuhku mungkin masih lemah, tapi jiwaku kuat dan bersih. Dan di penjara, Bima dan Ibu Mirna pasti baru menyadari, mereka telah membunuh diri mereka sendiri, bukan aku. 6 bulan berlalu dengan cepat, mengikis kengerian di villa dan menggantinya dengan arsip memori yang menyakitkan. Sejak hari penangkapan itu, segalanya berjalan sangat cepat dan bersih, persis seperti yang direncanakan oleh Paman Sastra dan Pak Hardi. Kejahatan Bima dan Ibu Mirna terlalu terang benderang, buktinya terlalu padat. Paman Sastra memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk berkelit. Begitu Bima dan Ibu Mirna dibawa ke tahanan, tim Pak Hardi segera melayangkan gugatan perdata untuk pembekuan aset berdasarkan wasiat. Mereka juga bekerja sama dengan Komisaris Guntur untuk memastikan berkas pidana percobaan pembunuhan terencana segera dilimpahkan ke kejaksaan. Di kamar hotel sederhana yang menjadi tempat istirahatku, aku menghabiskan waktu pemulihan. Dokter Karina secara berkala memeriksa kondisiku, memastikan semua racun telah sepenuhnya hilang dari sistem sarafku. Setiap hari, Arka menjagaku dengan penuh perhatian, seolah ia takut jika ia berkedip, aku akan menghilang lagi. "Bu, Ibu tahu Ibu Mirna menyewa pengacara hebat, kan?" tanya Arka suatu sore, sambil menyuapiku bubur. Pengacaranya mencoba berdalih bahwa pengakuan racunnya itu didapat di bawah tekanan mental, dan video Bima dengan Luna itu hanya drama pertengkaran suami istri biasa. Aku tersenyum tipis. Mereka bisa mencoba, tapi mereka lupa. "Nak, kita punya bukti yang tidak bisa dibantah." Arka mengangguk, matanya bersinar jahil. "Tentu, kami punya suara jeritan histeris dari loteng yang membuktikan Bima tidak hanya selingkuh, tapi juga mau menjual kalung nenek hanya untuk foya-foya. Itu bukti niat buruk, bukan cuma pertengkaran biasa." Bukti yang paling menghancurkan adalah gabungan antara pengakuan Mirna di depan polisi dan rekaman Arka di loteng. Tim jaksa penuntut umum menghadirkan bukti yang tak terbantahkan. Pertama, rekaman audio pengakuan histeris Ibu Mirna yang mengatakan, "Kau seharusnya sudah mati, racunnya." Suara itu menggelegar di ruang sidang saat persidangan dimulai, membuat semua orang berdiri. Kedua, kesaksian Dokter Karina dan bukti fisik botol racun serta sisa teh herbal. Analisis laboratorium membuktikan racun itu adalah campuran mematikan yang diracik khusus untuk melumpuhkan sistem saraf secara perlahan. Ketiga, kesaksian dari dokter gadungan, Ferry, pria yang menjual racun itu, berhasil ditangkap oleh tim Paman Sastra saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Untuk meringankan hukumannya, ia bersaksi melawan Ibu Mirna, membeberkan detail pesanan dan pembayaran yang dilakukan. Keempat, yang paling mematikan bagi Bima, adalah rekaman teleponnya dengan Luna. Jaksa memutar percakapan di mana Bima menjanjikan kalung berlian dan liburan keliling Eropa setelah aku pergi. Luna sendiri, wanita simpanannya, telah menghilang tanpa jejak begitu skandal ini meledak, meninggalkannya sendirian menanggung akibatnya.
Persidangan itu juga mengungkap bagaimana Bima dan Ibu Mirna saling mengkhianati. Pengacara Bima berusaha melimpahkan semua kesalahan kepada Ibu Mirna, menggambarkannya sebagai ibu dominan yang jahat. Sebaliknya, pengacara Ibu Mirna menggambarkan Bima sebagai penjudi putus asa yang akan melakukan apa saja demi uang, termasuk memanipulasi ibunya sendiri. Taktik saling menyalahkan itu hanya membuat hakim dan juri semakin muak. Sementara proses hukum berjalan, Bima dan Ibu Mirna merasakan bayangan karma yang cepat menghimpit. Di balik jeruji besi, mereka mulai saling menyalahkan dengan gila-gilaan, jauh dari kemewahan dan topeng duka. Ibu Mirna, yang dulu selalu tampil glamor dengan perhiasan mencolok, kini terlihat kuyu dan tua. Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini lepek dan menipis. Dia menghabiskan hari-harinya di Binatu penjara, mencuci pakaian narapidana lain. Dia menjadi sosok yang pahit, selalu bergumam sendiri, menyalahkan aku, menyalahkan Bima, menyalahkan hakim, menyalahkan takdir. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Bima, di selnya yang sempit, terlihat lebih hancur lagi. Dia kurus kering, matanya cekung, dan tatapannya kosong. Dia terlihat seperti pria yang telah kehilangan segalanya, bahkan jiwanya. Dia miskin, sendirian, dan terlupakan. Luna tidak pernah mengunjunginya. Harta yang ia impikan, liburan yang ia janjikan, semuanya lenyap seperti asap. Dia terjebak dalam kemiskinan dan penyesalan abadi. Paman Sastra, yang datang mengunjungiku membawa berkas-berkas, selalu memberiku perkembangan ini dengan nada datar. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka tanam, Maya. Harta yang mereka incar kini disita oleh negara, menunggu dialihkan ke yayasan amal ayahmu. Aku mendengarkan berita itu tanpa rasa dendam, tapi juga tanpa belas kasihan. Aku hanya melihat orang asing yang telah membuat pilihan buruk yang menghancurkan hidup mereka sendiri. Pengkhianatan itu telah membakarku hingga habis, tapi seperti api, itu tidak menghancurkanku. Itu menempa ulang diriku menjadi baja yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersinar. Paman Sastra menunjukkan kepadaku foto Bima di tahanan. Wajahnya penuh janggut tipis dan matanya memohon. Dia meminta untuk menemuimu, Maya, untuk meminta maaf. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu, Paman. Permintaannya bukan lagi untukku. Dia harus meminta maaf kepada dirinya sendiri karena memilih keserakahan daripada cinta. Dan dia harus meminta maaf kepada ayahku karena meremehkan kepintarannya. Kini, tibalah hari putusan. Ruangan sidang pengadilan negeri penuh sesak. Kisah seorang istri salehah yang dikhianati oleh suami dan ibu mertuanya demi harta telah menjadi berita utama selama berbulan-bulan. Aku duduk di barisan depan, diapit oleh Paman Sastra dan Arka, yang kini mengenakan pakaian rapi, siap menyaksikan akhir dari drama ini. Ruangan sidang pengadilan negeri sunyi senyap, dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Semua mata tertuju pada meja hakim. Aku duduk di barisan depan, menggenggam tangan Arka erat-erat. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduk Bima dan Ibu Mirna. Penampilan mereka adalah cerminan dari karma itu sendiri. Ibu Mirna terlihat kuyu, matanya dipenuhi kebencian, sementara Bima tampak hancur, tubuhnya ringkih dan tak bertenaga. Terdengar suara hakim ketua, berat dan tegas. Setelah menimbang seluruh bukti, kesaksian para saksi, dan pengakuan tak sengaja terdakwa di tempat kejadian perkara, hakim membacakan putusan. Majelis hakim memutuskan bahwa kedua terdakwa, Bima dan Mirna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi. Bima langsung terkulai lemas, seolah seluruh tulangnya dicabut. Ibu Mirna menegang, matanya membelalak, masih tidak percaya bahwa rencana yang ia susun dengan cermat bisa gagal total. Tindakan kedua terdakwa, lanjut hakim, bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga kejahatan moral yang keji. Mereka mengkhianati ikatan suci pernikahan dan hubungan keluarga demi keserakahan akan harta. Mereka melakukannya dengan cara yang dingin, licik, dan tidak berperi kemanusiaan, membiarkan korban menderita secara perlahan. Hakim mengangkat palu. Suaranya menggelegar saat ia menjatuhkan hukuman.
Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. 1 ketukan palu. Selesai. Histeria Ibu Mirna meledak seketika. Tidak. Hakim. Tidak adil. Maya. Ini semua salahmu. Dasar wanita ular. Kau akan membusuk di neraka. Dia meronta-ronta saat petugas menariknya paksa keluar dari ruang sidang. Wajahnya bengis, dipenuhi amarah yang tidak akan pernah padam. Bima tidak berteriak. Dia hanya menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Dia menatapku. Tatapannya penuh penyesalan yang terlambat. Memohon pengampunan yang tak mungkin lagi diberikan. Air mata mengalir deras di wajahnya yang kotor. Aku menatapnya balik. Tidak ada kebencian di mataku. Tapi juga tidak ada belas kasihan. Aku hanya melihat orang asing yang telah mengambil pilihan fatal. Pengkhianatan itu telah memutus semua ikatan. Bahkan ikatan emosional untuk merasa sedih atas nasibnya. Kenapa kau tidak mati saja, Maya? Bisik Bima, suaranya parau, sebelum petugas memborgolnya dan membawanya pergi. Karena aku punya alasan untuk hidup. Jawabku dalam hati. Alasan itu adalah ayahku, Paman Sastra, dan Arka yang duduk di sampingku. Arka segera memelukku erat-erat. Sudah, Bu. Sudah selesai. Mereka pergi. Mereka tidak akan menyentuh ibu lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Beban terberat dalam hidupku akhirnya terangkat. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah terbayar lunas. Kami berjalan keluar dari gedung pengadilan. Cahaya matahari sore menerpa wajahku. Aku bebas. Arka membukakan pintu mobil untukku. Tangannya tak pernah lepas dari lenganku. Bu, kau lihat wajah Bima tadi? Dia benar-benar hancur. Kata Arka, mengemudi perlahan. Tapi yang lucu adalah, wajah Ibu Mirna saat dia menyadari dia harus berbagi sel dengan orang yang tidak mengenakan pakaian desainer. Aku yakin itu adalah neraka yang sesungguhnya baginya. Aku tertawa kecil. Humor ringan Arka selalu berhasil mengembalikan fokusku pada hal-hal yang benar. Kau benar, Nak. Bagi Ibu Mirna, kehilangan status lebih menyakitkan daripada kehilangan kebebasan. Aku punya kejutan lain untuk Ibu, kata Arka, tersenyum misterius. Malam itu, Paman Sastra, Pak Hardi, Arka, dan aku berkumpul di sebuah restoran tenang. Bukan untuk merayakan, tapi untuk mengakhiri urusan. Semua proses perdata selesai, Maya, kata Pak Hardi, menyerahkan sebuah map tipis. Berdasarkan wasiat ayahmu, seluruh aset yang Bima dan Ibu Mirna incar telah dicabut hak warisnya secara permanen. Semua telah dialihkan ke dalam dana perwalian dan yayasan amal global yang akan kamu pimpin. Villa di danau itu telah terjual. Uangnya masuk ke yayasan. Aku mengangguk. Aku tidak ingin villa itu lagi. Tempat itu terlalu banyak menyimpan kenangan buruk. Dan kejutan dari Arka. Paman Sastra menyikut Arka. Arka mengeluarkan sebuah kotak kecil berbalut bludru biru. Aku pergi ke tukang emas langganan ayah. Kalung berlian peninggalan nenek, yang Bima janji akan dia berikan kepada wanita itu. Aku ambil dari ruang barang bukti. Sudah dibersihkan. Aku yakin ibu harus memakainya. Tapi bukan untuk pernikahan. Aku membuka kotak itu. Kalung berlian indah yang sama. Kalung itu berkilau, memancarkan cahaya yang dingin namun murni. Aku ingin ibu memakainya saat kita meresmikan yayasan nanti, kata Arka. Sebagai pengingat bahwa harta dan kemewahan sejati adalah kebaikan, bukan keserakahan. Dan bahwa kebaikan selalu bersinar lebih terang daripada racun. Air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini adalah air mata penerimaan dan harapan. Aku memeluk Arka. Lalu memeluk Paman Sastra. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kisahku. Terima kasih, Paman, Nak. Kalian telah memberiku lebih dari harta. Kalian memberiku kesempatan kedua. Bisikku, keadilan telah ditegakkan. Harta yang hampir menghancurkanku kini berada di tangan yang tepat. Aku tidak lagi hanya menjadi ahli waris. Aku telah menjadi seorang pemimpin. Seorang pengelola takdirku sendiri. 1 tahun kemudian,
pemandangannya sangat berbeda, cerah, dan penuh makna. Aku berdiri di atas panggung kecil di halaman sebuah bangunan baru yang cerah dan bersih. Udara pagi terasa sejuk, bukan lagi pengap seperti di kamar yang terkunci itu. Inilah Rumah Harapan. Sebuah yayasan amal yang aku dirikan, terdiri dari klinik kesehatan gratis dan sekolah kecil untuk anak-anak jalanan. Villa mewah yang penuh kenangan buruk itu telah lama terjual, dan dananya telah menjadi pondasi kokoh untuk tempat ini. Aku kini tinggal di rumah yang lebih sederhana, jauh dari danau terpencil, tetapi jauh lebih damai dan ramai oleh tawa anak-anak. Aku telah mengambil alih kendali penuh atas dana perwalian 90% peninggalan ayahku, bersama Paman Sastra sebagai penasihat utamaku. Aku tidak lagi hanya menjadi ahli waris. Aku telah menjadi seorang pemimpin. Kekayaan yang hampir menghancurkanku kini disalurkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi ribuan orang. Di leherku, melingkar kalung berlian peninggalan nenek. Kalung itu bersinar di bawah cahaya matahari, bukan sebagai simbol kemewahan, tetapi sebagai pengingat abadi akan kebaikan yang harus menang melawan keserakahan. Aku mengenakan gamis dan hijab berwarna biru muda yang tenang, senyumku tulus. Di sampingku, Arka berdiri tegak, mengenakan kemeja rapi. Dia kini menjadi manajer operasional yayasan, meninggalkan pekerjaan lamanya di kota besar. Matanya penuh semangat, selalu siaga. Dia sesekali berbisik, "Bu, ini ada anak yang ingin bertanya tentang robot mainan yang kau janjikan." Mengingatkanku untuk selalu menyeimbangkan pekerjaan besar dengan kebahagiaan kecil. Aku mulai berpidato. Suaraku kini penuh percaya diri, ditempa oleh penderitaan. "Rumah harapan ini," kataku, melihat ke arah anak-anak yang duduk rapi di depanku, dibangun di atas keyakinan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua. Bahwa dari kegelapan tergelap sekalipun, cahaya bisa muncul. Saat aku berbicara, ingatanku melayang sejenak ke masa lalu, membandingkan betapa kontrasnya nasibku dengan nasib kedua orang yang pernah aku cintai. Di tempat lain, jauh di balik jeruji besi, karma berjalan tanpa henti, dingin, dan kejam. Ibu Mirna menghabiskan hari-harinya di binatu penjara, mencuci pakaian narapidana lain. Dia yang terbiasa dengan pelayanan dan kemewahan kini harus berendam dalam air sabun kotor dan bau. Dia selalu menyendiri, sosok yang pahit, dihindari semua orang. Dia terus-menerus bergumam sendiri, mengumpat takdir, menyalahkan aku, menyalahkan Bima, menyalahkan hakim. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Suatu hari, Paman Sastra memutuskan untuk mengunjungiku di yayasan. Setelah mengobrol sebentar mengenai perluasan klinik, Paman Sastra berbagi cerita tentang kunjungannya ke penjara beberapa minggu lalu. Ibu Mirna semakin terpuruk. "Maya," kata Paman Sastra, nadanya datar. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya sendiri, Bima, kini ditempatkan di sel yang terpisah, di blok isolasi khusus. Perpisahan itu adalah hukuman terberat baginya. Dia ingin terus mengendalikan Bima, bahkan di dalam penjara. Paman Sastra melanjutkan cerita tentang Bima. Bima menghabiskan waktunya menatap dinding kusam selnya yang sempit. Dia miskin, sendirian, dan terlupakan. Luna, kekasih gelapnya, tidak pernah muncul. Harta yang ia impikan lenyap seperti asap. Yang paling ironis, Bima kini bekerja di bengkel kerja penjara, memperbaiki perkakas dan alat sederhana. Dulu, ia menghabiskan uangnya untuk membeli mobil mewah dan gadget canggih yang selalu rusak karena kecerobohannya. Sekarang, ia harus bekerja keras dengan tangannya sendiri, menghasilkan upah yang hanya cukup untuk membeli sabun mandi murah. Paman Sastra tersenyum tipis. Dia terjebak dalam kemiskinan dan penyesalan abadi, neraka yang ia ciptakan sendiri. Dia kini menjadi orang yang paling dia benci, orang yang harus bekerja keras, tidak punya uang, dan tidak ada yang memanjakannya. "Apakah dia masih menyebut namaku?" tanyaku. "Ya," jawab Paman Sastra, "tapi bukan dengan amarah, dengan penyesalan." Dia hanya berkata, "Seandainya aku tidak mendengar ibu, seandainya aku tidak serakah, aku masih bisa melihat Maya meskipun tanpa harta besarnya itu." Aku menelan ludah.
Itu adalah penyesalan yang terlambat. Namun, mendengar Bima akhirnya menyalahkan ibunya daripada aku, menunjukkan bahwa ia mulai melihat kebenaran, meskipun terlambat. Aku mengakhiri pidatoku di Rumah Harapan di tengah tepuk tangan meriah. Anak-anak berlarian riang. Para sukarelawan tersenyum bahagia. Aku turun dari panggung. Arka sudah menungguku. Bu, hari ini adalah hari yang baik, kata Arka. Matanya penuh kehangatan. Sangat baik, nak, jawabku. Ayahmu pasti senang melihat yayasan ini, kan? Paman Sastra mendekat. Dia membenarkan kerah kemejanya. Ayahmu tidak hanya senang, Maya. Dia sangat bangga. Kamu telah membuktikan bahwa harta itu memang racun. Tapi kamu berhasil mengubah racun itu menjadi penawar bagi banyak orang. Paman Sastra kemudian menceritakan detail terakhir yang ia simpan. Setelah putusan pengadilan, Paman Sastra pernah menemui Bima di selnya. Paman Sastra menyerahkan sebuah surat. Itu adalah surat dariku. Bukan surat pengampunan, melainkan surat cerai. Aku tidak menulis surat kebencian, Paman, kataku. Aku hanya menuliskan kalimat. Aku memaafkanmu, Bima. Semoga kamu menemukan kedamaian yang sejati di balik jeruji besi. Kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh harta. Paman Sastra melanjutkan. Bima membaca surat itu, lalu menangis terseduh-seduh. Itu adalah tangisan yang lebih dalam daripada tangisan di ruang sidang. Itu adalah tangisan penerimaan. Bima tidak lagi meminta pengampunan darimu, Maya, kata Paman Sastra. Dia hanya meminta maaf kepada ayahmu, karena merusak semua yang telah dia bangun. Dia tahu, dia sendiri yang mengunci gerbang surga yang diberikan ayahmu. Aku tersenyum. Itu adalah penutup yang aku butuhkan. Tidak ada dendam. Hanya keadilan. Aku menatap kalung berlian di leherku. Kalung itu bukan lagi simbol harga diri yang dicuri, melainkan simbol kekuatan yang ditemukan. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Pengkhianatan itu telah membakarku hingga habis, tetapi seperti api, ia telah menempa ulang diriku menjadi baja yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersinar. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah dibayar lunas. Dan di dalam diri Arka, aku melihat cerminan terbaik dari diriku dan ayahku. Kami, ibu dan anak, berjalan beriringan melintasi halaman Rumah Harapan yang cerah, bersiap untuk menjalani babak baru yang penuh harapan dan kebaikan.